Oke, selamat sore, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan Kepayang TV. Kali ini bersama saya Ari Slider. Untuk sore ini tema kita bincang-bincang dengan dua narasumber dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Kepayang. Pertama ada sekretarisnya Bang Randy, kemudian ada bendahara Bang Doni. Untuk tema kita sore ini yaitu terkait dengan aktivitas jurnalisme di tengah ancaman pandemi COVID-19. Apa kabar ini? Siapa dulu nih, Bang Randy selaku sekretaris? Siap, sehat Bang. Sehat. Dibilang sehat, sehat. Dibilang nggak sehat, nggak sehat. Bang Doni? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ini antara Bang Doni, Bang Randy dengan Bang Doni nih, udah pernah terpapar atau gimana? Alhamdulillah. Sudah. Saat ini tidak. Oh tidak. Sudah Bang. Alhamdulillah sudah. Sudah. Mau lagi? Nggak lagi udah. Sakit lagi Bang. Baiklah. Ini untuk kita gantian aja kita pertanyaannya. Pertama, nanti aku kasih satu Bang. Aku tanya ke Bang Randy dulu, kemudian ke Bang Doni. Bang, ini kan hampir 24 bulan nih. Hampir 2 tahun, 24 bulan kita dilanda oleh pandemi COVID-19 gitu. Seluruh sektor itu terdampak, seluruh aktivitas itu sempat terganggu, bahkan aktivitas jurnalisme juga seperti itu. Gitu. Nah, mungkin abang bisa ceritakan sedikit Bang. Mungkin pertama itu Bang Randy dulu lah. Dari Bang Randy ini kita ketahui sebagai jurnalis di harian Radar Utara gitu. Nah, untuk Bang Randy, Bang seperti apa sih Bang? Pertama-tama abang ceritakan sedikitlah pengalaman abang liputan atau menjalani tugas jurnalistik di tengah pandemi COVID. Karena kita tahu sendiri kan Kabupaten Kepayang kemarin cukup tinggi itu jumlah sebaran COVID-nya itu. Nah seperti apa Bang? Boleh cerita sedikit Bang? Jadi awalnya itu kan saya masuk sebagai wartawan di Kabupaten Kepayang ini Januari 2020. Januari 2020 ya. Itu kan COVID belum itu Bang, masih belum terlalu heboh lah kan. Berangsur berapa bulan, sekitar bulan apa COVID itu mulai menjadi? Bulan Maret ya Pak? Bulan Maret Pak ya COVID kan? Jadi posisinya pas saya baru masuk COVID lagi heboh-hebohnya itu benar-benar terganggu loh aktivitas kita, mulai dari mau menemui narasumber itu benar-benar sulit. Kita mengerti karena COVID, alasan mereka COVID. Selain itu Bang, COVID ini untuk kami sendiri sebagai jurnalis kan, apalagi saya di media cetak itu kan selain berita kita kan juga dituntut untuk iklan untuk pemasukan perusahaan. Mau tak mau kan COVID ini anggaran itu banyak ditarik tuh Bang ke pusat Bang. Iya benar kan Bang. Jadi juga terpengaruh di situ Bang. Anggaran banyak ditarik, sedangkan target kita terus harus tingkatkan. Itu kita benar-benar putar otak Bang. Putar otak, cari jalan kalau mau. Kita kan selama ini kan biasanya itu dari Pemkab, DPR, paling OPD, sedangkan kita tahu OPD dan Pemkab itu anggarannya habis terbatas untuk penanganan COVID. Dari situ akhirnya kita putar otak, coba turun ke desa-desa, main ke desa-desa. Entah sama juga Bang. Aku bingung tadi ada hal sama juga Bang. Turun ke desa, anggarannya juga untuk dialokasikan ke penanganan COVID. Iya. Oh udah ada aturan pemerintahnya gitu Bang. Ada aturan pemerintahnya begitu. Jadi mau tak mau, segitu lah Bang. Pasrah aja lagi Bang. Dengan COVID ini Bang. Tapi semoga cepat berhenti lah. Jangan terus kayak gini kan, kasihan Bang. Itu tadi cerita dari Bang Randy selama menjalani tugas berliputan di masa pandemi COVID. Nah dari Bang Doni sendiri nih seperti apa? Teman-teman kita ketahui juga Bang Doni ini adalah salah satu jurnalis yang cukup senior juga di harian Bengkulu Express gitu. Sekarang bertugas di Kabupaten Kepayang udah hampir 5 tahunan Bang. Seperti apa Bang? Boleh ceritain Bang pengalaman Abang melakukan tugas jurnalisme di masa pandemi COVID selama 2 tahun terakhir ini? Terima kasih. Bicara masalah profesi pekerjaan, awal pandemi itu di pertengahan Maret 2020 di Kepayang itu meledak. Yang saya rasakan itu adalah sebenarnya kekhawatiran saya sangat itu. Setiap hari saya bertemu dengan keluarga, habis liputan keliling saya ketemu dengan keluarga. Kebetulan
anak-anak saya kan masih kecil, umur 2 tahun sama umur 1 tahun setengah, Iya, tahun setengah sama 1 tahun setengah. Jadi Lawan. ada kecemasan. Di saat itu ketika ada kecemasan saya putuskan untuk bisa dikatakan jarang pulang dulu. Kebetulan saya standby di Kepayang, keluarga saya di luar Kepayang. Ada jarak. Tapi di tengah kondisi itu, karena kita masih tetap aktivitas sehari harus kita lakukan di hutan, keliling, cari, dan keluarga ini tetap harus ditemui gitu kan. Nah, saya punya sempat merasa tertekan, dan ketika itu makanya saya putuskan dulu pernah saya nggak berani keluar di awal-awal itu untuk membuat yang Kepayang. Alhamdulillah di kantor BE itu sendiri punya kebijakan. Mereka nggak terlalu menekankan kita harus ke Aktif turun ke lapangan. Nah, bukan aktifnya, kalau aktif tetap karena kita punya kewajiban. Misalnya ada satu kasus muncul nih, paling baru ada warga terpapar COVID. Kita sebagai jurnalis kan wajib itu ke lokasi sebenarnya. Nah, cuman kita diminta pintar-pintar mengatasi, yang penting datanya dapat, konfirmasinya dapat, dan tidak mengada-ngada data yang kita peroleh tetap kita sajikan sesuai dengan fakta. Alhamdulillah ada kebijakan dari kantor seperti itu, tidak mesti kita harus datang ke si A yang terpapar. Berjalannya waktu kita baca juga di media sosial, di media online, itu tiap hari ada beritanya, itu cepat bikin tambah down juga. Satu sisi kita dituntut untuk berani, di satu sisi kita dapat informasi berita yang bisa dikatakan kevalidannya kurang gitu. Jadi kita cuma dibombasti dengan ketakutan. Jujur di 2020 saya benar-benar takut ketika awal pandemi ini meledak. Saya benar-benar takut. Saya pernah kompromi dengan keluarga sama dengan istri. Bagaimana kalau saya sekian bulan nggak pulang dulu lah, saya di luar, ya kan? Saya setelah dipikir nggak butuh juga metode itu. Tapi tetap akhirnya setelah berjalan waktu, alhamdulillah mungkin karena sudah waktunya sudah panjang lama, jadi kekhawatiran itu akhirnya hilang dengan sendirinya. Jadi alhamdulillah sekarang mulai pulih, walaupun kondisi seperti kata Bang Randy tadi ya, ada hal-hal yang kita sangat terganggu, itu sangat kayak penghasilan, kayak itu sangat terganggu. Cuman karena kita dituntut untuk tetap survive, kita tetap menjalankan aktivitas. Nah, kalau jujur, kalau takut awal-awal pandemi saya sangat takut. Ini ada yang menarik tadi dari pemaparan Bang Doni juga, terus Bang Randy juga soal selama pandemi ditutup menjadi pria jarang pulang. Ya, jarang pulang. Nah, ini seperti apa komunikasi dengan pihak keluarga? Keluarga kan tahu tuh kita itu fight-nya di lapangan gitu. Kita jurnalis ini kan di lapangan gitu. Kita memutuskan untuk jarang pulang gitu kan. Nah, tapi nggak mungkin ya nggak pulang, pasti pulang gitu kan. Mungkin setiap pekan Bang Doni atau Bang Randy pulang. Nah, ketika pulang seperti apa? Karena anak pasti rindu dengan anak-anak, cuma kita khawatir ada yang melekat. Ini apa yang dilakukan oleh Bang Doni dulu lah, lanjut yang Bang Doni lakukan ketika ketemu dengan anak? Kalau dulu awal pandemi, setiap pulang itu kalau ketemu anak, biasanya kan anak saya yang nomor 2 perempuan, dia langsung minta gendong saya. Awal-awal pandemi saya nggak mau. Sebelum saya mandi, bersih, nggak berani mau gendong anak itu, nggak berani gitu kan. Dan ada hal yang bikin bisa dikatakan sedih, gimana perasaan itu ketika anak sudah angkat tangan kayak gini kita minta gendong. Orang rumah ini kan ada kekhawatiran nih, Ya, benar. stop, ada orang rumah nanti stop, kita mau gendong tapi takut, nggak digendong, anak sudah minta gendong gitu. Itu ada rasa gimana lah deh, perasaan sedih dalam diri itu untuk awal-awal. Ya alhamdulillah kalau untuk saat ini udah berani lah, karena kita udah setiap hari taat prokes, di lapangan kita siapkan hand sanitizer, cuci tangan, masker selalu kita pakai, jadi lama-lama kekhawatirannya alhamdulillah hilang. Kalau Bang Randy sendiri ketika pulang apakah langsung meluk istri atau gimana? Jadi gini Bang, pas COVID bulan Maret itu saya baru nikah. Baru nikah. COVID lagi hot ya, ya. COVID saat COVID lagi hot lagi panas. Saya nikah itu tanggal sebelum surat edaran dari Kapolri keluar, tidak boleh menggelar hajatan. 1 hari sebelum itu saya pesta. Setelah itu namanya pengantin baru nih Bang, kan nggak bisa jauh-jauh Bang dari istri Bang. Benar. Masih hot lah Bang, baru ya Bang. Lagi hot-hotnya, Iya, pandemi juga lagi hot-hotnya. Bang.
Jadi karena kita punya kewajiban, kita masih tetap turun ke lapangan, Bang. Jadi pas turun ke lapangan, kita berserah diri aja lah. Kalau memang terpapar ya memang udah nasib kan. Namanya virus nggak kelihatan, Bang. Beneran terpapar akhirnya. Alhamdulillah kemarin sempat terpapar. Itu kalau dibilang saya nggak pulang abang, nggak mungkin lah. Tadi udah dibilang pengantin baru, Bang. Iya, benar. Pulang, Bang. Orang pikir lah. Pulang lah, Bang. Pulang. Cuman pas sampai depan pintu rumah itu banyak aturan, Bang. Wajib mandi atau mandi wajib dulu? Nggak boleh langsung kita datang ke rumah langsung masuk tuh nggak, Bang. Sampai rumah buka baju kan. Di depan rumah buka baju? Iya, buka baju, masukkan ke tempat kotor, cuci tangan. Belum ada ini tuh, Bang. Ketemu istri belum, istri masih di kamar. Mandi dulu, Bang. Mandi, kan kita takut membawa virus, Bang. Iya, benar. Mandi, udah bersih kan. Baru ketemu istri, terus istri bilang kan gimana? Kok masih liputan? Mau bilang gimana lagi, Bang? Tutup kerja saya bilang kan. Alhamdulillah istri juga terima, yang penting jaga diri aja kata istri gitu. Jadi saya kalau untuk keluarga nggak ada ini lah, ada permasalahan, alhamdulillah. Cuman itu tadi Bang, permasalahannya pengantin baru itu, Bang. Oke, terus tadi itu juga sempat dari statement Bang Randy juga ini pandemi COVID ini juga berpengaruh di sektor pendapatan. Ya benar, Bang, benar. Pertama yang ingin ditanyakan itu sebelum kita ke sektor pendapatan, ini kan ada ancaman-ancaman pandemi itu selama kita beraktivitas. Nah, dari perusahaan tempat teman-teman ini bekerja, seperti apa memproteksi karyawannya terkait tugas mereka di pandemi ini? Kalau Bang Randy seperti apa? Kami, Bang, kalau di radar utara itu, Bang, kita kan ada sekitar berapa karyawan itu 30 karyawan itu ada yang di Depok, ada yang di Bengkulu, saya di Paya 2 tahun daerah, Bang. Pas COVID lagi heboh-hebohnya, kantor itu ya memberikan saran kan untuk jaga diri, jangan terlalu ini, jaga jarak. Tapi sebenarnya itu kalau saya pikir balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya, benar. Karena memang kan kami dia itu dididik untuk strong, kuat, Bang. Iya, memang itu strong, Bang, kuat. Itu Doni itu apa? Lagi demam? Jadi kalau untuk COVID itu bukan meremehkan lah, Bang, ya. Udah biasa lah, yang penting jaga diri aja kata kantor gitu aja sih, Bang. Enggak ada ini Kalau Bang Doni sendiri dari kantor seperti apa terhadap karyawannya? Kalau perusahaan itu kan BR kemarin sangat ketat untuk penerapan prokes, bahkan karyawan yang datang itu harus benar-benar dipastikan bebas COVID baru bisa masuk. Kebetulan juga para petinggi waktu itu ada yang sempat tertular COVID ini. Jadi untuk di perusahaan sendiri masuk kantor itu sangat ketat prosesnya. Kalau untuk di daerah ya kita memang difokuskan di satu wilayah, seperti saya kan di Kabupaten Kepayang. Berbagai saran, metode untuk pencegahan itu selalu diingatkan. Kita baik melalui grup, maupun pesan pribadi, terutama oleh korwil, redaktur, hampir setiap hari itu diingatkan. Jadi bisa jaga diri, taat prokes, agar tidak terpapar. Alhamdulillah kantor sendiri sangat perhatian lah untuk hal-hal seperti itu, jangan sampai ada karyawan yang terpapar COVID. Dikirim masker. Alhamdulillah kantor juga kayak masker, hand sanitizer kita dikirim. Terus ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Saat ini kan pandemi udah mulai menurun tuh. Akan tetapi ya seperti yang saya pertanyakan tadi, walaupun pandemi sudah mulai menurun, sebarannya sudah mulai menurun, peluang pendapatan itu kan belum secara otomatis naik. Nah, sekarang seperti apa sih kiat dari teman-teman jurnalis, kiatnya khususnya Bang Randy dan Bang Doni juga, kan kita tuh ada tuh tuntutan dari kantor tuh, tanggung jawab lah, bukan tuntutan, namanya itu tanggung jawab dari kantor terkait beberapa order yang harus kita kejar, kita target. Nah, seperti apa dengan kondisi yang saat ini yang hampir seluruh daerah khususnya Kabupaten Kepayang akibat dari dampak pandemi COVID jadi defisit sampai 60 miliar lebih.
sehingga bahkan ada beberapa anggaran yang direfocusing. Seperti apa dengan kiat-kiat teman-teman dampak dari pandemi terhadap pemasukan perusahaan? Kalau kiat sendiri bang, kita kan sama-sama merasakan, kan juga kita di dunia jurnalis, semua sektor kan juga merasakan pandemi COVID ini. Usaha tuh lagi bang, usaha, semoga ini soalnya gini bang, Kabupaten Kepayang ini bang, untuk anggarannya itu udah jadi rahasia umum ya, dibilang mati belum mati bang, cuman pingsan lah ibarat. Mati segan hidup tak mau gitu ya? Tak mau bang, lagi sulit-sulitnya bang, shutdown lah kalau ya, sulit-sulitnya. Jadi kalau untuk itu ya usaha Dan doa. Kalau hasil kita balik lagi ke atas bang. Kalau Bang Doni seperti apa? Ya namanya kita sebagai karyawan, tentunya kita punya tanggung jawab. Kita jalankan tanggung jawab kita, tugas, kewajiban harus dilaksanakan. Karena manusia ini pada dasarnya baru lahir itu sudah punya tanggung jawab. Masya Allah. Jadi harus kita jalankan sesuai dengan tugas dan fungsi kita sendiri. Kalau kita berusaha, insya Allah hasilnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sekarang udah Istiqomah. melihatkan hasil walaupun di tengah pandemi. Dari setiap pergerakan itu dari step by step, insya Allah ada hasilnya. Kalau kita bicara berapa, Kita tidak berbicara nominal. Kita bisa Kita tidak bicara berbicara nominal. nominal. Kita Tapi berbicara udah ada hasil. kalau redaktur saya di kantor itu menekankan, selagi kita mau berusaha maka akan ada hasil. Jadi prinsip itu aja ya. Oke, siap. Itulah teman-teman tadi ngopi bareng kita dengan dua rekan-rekan jurnalis dari Sekretaris PWI Kepayang Bang Randy dari Harian Teladan Utara dan Bendahara PWI Kepayang Bang Doni dari Harian Kedua Express. Itu tadi teman-teman bisa lihat kesimpulan dari seperti apa sih suka duka teman-teman jurnalis dalam menjalani aktivitas di tengah pandemi COVID. Seperti closing statementnya, aku cuma ngambil kata-kata Bang Doni tadi, selagi kita masih ingin berusaha, di situ pasti ada jalan. Amin. Itu aja. Makasih waktunya Bang Randy, Bang Doni. Sama-sama bang. Untuk teman-teman, terima kasih udah menyaksikan perbincangan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bincang selanjutnya tetap di Kepayang TV.